Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Driver Online. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang gue masih dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta ya. Ini hari ketiga dan kondisi gue alhamdulillah semakin membaik. Nanti mau dilihat lagi hasil swab PCR dan ronsennya, dikasih jadwal lagi. Dan itu doanya aja, semoga hasilnya lebih baik dari yang kemarin, karena yang kemarin tuh hasilnya nggak bagus ya. CT value gua 17, terus hasil ronsennya nggak bagus lah pokoknya, ada BP nya banyak ucapnya. Untuk hasil darah bagus, saturasi bagus, tensi bagus gitu ya. Jadi gue mau ceritain kronologi ketika gue kena si virus COVID ini ya. Gue mau ceritain kronologinya gimana. Tanggal 14 ya, tanggal 14 Juni itu gue ngerasa badan gue tuh agak gimana ya, kayak greges gitu, gimana ya, gak enak lah pokoknya, kayak orang mau meriang gitu. Cuman ini lebih ke demam gitu ya. Jadi pada hari apa ya, kalau nggak salah sih hari Senin ya, tanggal 14 itu gue masuk kerja sore ya. Paginya itu aktivitas gue kayak biasa aja sih. Gue tuh aktivitas ke kelurahan, terus ke tempat pedagang, terus gua beli kamera gitu ya. Pokoknya kayak aktivitas biasa aja. Cuman memang gue setiap harinya itu tidurnya memang agak kurang ya, 2 jam 3 jam lah gue tidurnya itu. Mungkin dari situ gue keserang COVID ini. Dan memang COVID yang kali ini lebih parah gitu, lebih ganas lah katanya gitu ya. Datangnya dari India tuh ya. Aduh, India nih ngirim-ngirim paket COVID nih, ada-ada aja ya. Soalnya dari awal COVID sampai ulang tahun COVID tuh gue nggak apa-apa gitu, gue sehat-sehat aja. Karena gue juga olahraga juga, gue minum vitamin juga. Tapi mungkin karena tidur gue kurang ya, imun gue turun gitu. Jadi kronologinya itu ya, pas hari Senin tanggal 14 itu gue merasa badan gue greges. Akhirnya gue langsung minum jahe ya di warung, terus sambil pesen mie yang anget-anget makan kan. Itu badan gue udah enakan. Nah terus menjelang pulang jam 10 malam, di rumah mulai greges lagi gitu. Akhirnya gue langsung jalan ke klinik. Ternyata pas di klinik itu gue dikasih obat itu ya, obat standar lah, obat demam, obat inilah kayak apa, paracetamol gitu ya, obat demam paracetamol. Ya gue konsumsi lah obat itu. Pas gue udah pulang, gue makan obatnya. Karena kan sebelumnya gue udah makan tuh ya, gue jadi langsung konsumsi aja obatnya. Paginya gue demam, sekitar 38 lah, demamnya. Terus gue tetap konsumsi obat, tetap makan. Obatnya tetap gue konsumsi ya. Itu dari klinik ya, dari Paskes 1. Hari keduanya tuh Selasanya ya, tanggal 15-nya gue masih agak demam, cuman udah turun lah 37-an lah. Tapi ketika malam naik lagi gitu, demamnya naik lagi. Dan hari Rabunya juga sama kayak begitu, paginya nggak terlalu demam tapi malamnya parah. Dan itu disertai sama pusing, terus badan pada nyeri otot semua, tangan nyeri, kaki nyeri, terutama di paha ya, bagian paha, lutut, dengkul, sama di pinggang, pokoknya semua badan lah nyeri lah.
Itu ciri-cirinya mirip banget kayak orang mau sakit tipes gitu. Jadi ya mirip banget kayak orang mau sakit tipes. Gue berasa, aduh, jangan-jangan gue tipes nih atau DBD nih. Cuman gue mencoba, udahlah, ini cuma demam biasa. Gue terusin aja minum obatnya, dan sampai hari Rabu nggak sembuh. Akhirnya hari Kamisnya gue jalan lagi ke Paskes 1 kan, gue lapor, Bu dokter, saya nggak sembuh, udah konsumsi obat lebih dari 3 hari nggak ada perubahan. Apakah saya harus dirujuk ke rumah sakit atau gimana? Terus dokternya, nah di sini gue sorry ya, bukannya gue jelekin, dia tuh sebagai dokter ini ya di Paskes 1 ini, dia tuh kayak gimana ya, sambil kayak ngetawain gue gitu. Oh nggak segampang itu mas kalau mau apa, kalau mau rujukan gitu, nggak segampang itu kalau mau rujukan, jadi harus di lab darah dulu deh ya, kata gue. Tinggal ngomong aja sih, oh iya mas dicek dulu lab, di lab kita dan lain-lain gitu, nggak usah pakai ketawa gitu. Maksudnya apa gitu, ketawa sinis gitu. Itu di Paskes 1 ya, di daerah gua Tarumajaya, tepatnya di pertigaan yang banjir-banjir itulah. Gua nggak mau sebutin nama apa kliniknya ya, kalian tahu sendirilah. Terus gue di cek lab, katanya ini di lab hasil labnya normal gitu, tapi hasil labnya itu cuman tes darah, cek darah biasa doang gitu. Jadi ya cek darah biasa aja lah gitu. Gue nggak senengnya dokternya kayak gimana ya, kayak judes banget gitu. Oh iya mbak, iya ya, jadi kasurnya lagi diganti gitu. Jadi dokternya ya begitulah. Terus akhirnya gue dikasih obat yang sama gitu, terus gue dites lagi kan suhu gue, dan ternyata suhu gue turun 36. Dan memang kalau pagi itu turun. Akhirnya gue pulang lagi dan konsumsi obat yang sama dari klinik Paskes 1, tapi ya demam gue nggak turun, malam naik lagi hampir 40 itu ya. Waduh, itu udah nggak karu-karuan rasanya, itu udah nggak karu-karuan, dan kepala gue pusing sampai berair mata gue, hampir 40 lah, sekitar 39,6 gitu. Dan paginya gue putusin, udah gue langsung jalan ke rumah sakit aja deh ya kan, cek darah lengkap gitu kan. Soalnya yang di Paskes 1 itu, yang di klinik itu tes darahnya nggak lengkap. Akhirnya ketika di rumah sakit, gue masuk ke UGD langsung cek darah. Hasil darahnya itu anehnya normal gitu loh, tapi memang agak mepet sih. Trombosit gue itu di 168 ya, kan limitnya 150 ya, itu agak-agak mepet, rendah gitu ya. Gue sih mencoba afirmasi positif aja, udahlah gue mungkin cuma demam biasa. Terus katanya, mas di tes swab ya gitu kan, biar tahu ini kenapa. Soalnya tes darahnya nggak terlalu inilah, masih normal lah dibilangnya, nggak ada gejala tipes atau DBD gitu. Ya udah terserah dok, yang terbaik aja gue bilang. Nah pas di tes swab itu ternyata gue positif. Dan gue bilang, bisa dirawat nggak di sini gitu kan. Katanya oh ini gejala sedang aja. Dan kebetulan suhu gue itu, suhu badan 36,5 gitu paginya itu. Jadi gue disuruh isoman aja tuh di rumah 14 hari. Ya udah gue isoman, terus dikasih obat baru dari rumah sakit. Dan ternyata obat dari rumah sakit ini ya manjur guys. Jadi demam gue turun, pusingnya nggak terlalu parah, tapi memang badan masih ngilu-ngilu gitu, masih nyeri otot gitu ya. Bang makasih ya, kasurnya udah diganti. Alhamdulillah ya. Terus lanjut ya, tadi sampai mana ya. Jadi minum obat dari rumah sakit. Jadi yang dari klinik itu udah stop gua minum obatnya, jadi langsung dari rumah sakit dikasih obat demam, terus
beberapa obat lainnya kayak obat apa ya, peradangan dan lain-lain, dan ada antibiotiknya juga gitu buat virus, karena gue kan dinyatakan positif gitu. Awalnya sih gue bilang ya udah di rumah sakit aja deh gitu, ternyata gue nggak dapet rumah sakit kan, jadi disuruh isoma. Lagi pula kata dokternya gue ini masuknya gejala ringan sampai sedang aja, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Ya udah, akhirnya gue isoman di rumah gitu. Isoman di rumah itu hari ke-1, hari kedua gue masih agak demam, dan hari ketiganya itu total badan gue udah mulai segar. Itu hari apa ya, kalau nggak salah sih hari Sabtu, hari Minggu itu tanggal 20 tuh udah segar, udah lumayan segar, agak-agak pusing-pusing kelingan dikit. Terus kesananya udah sampai hari ke-14 tanggal 30 apa tanggal 1 ya, gue udah normal gitu. Dan gue memutuskan ya udah, gue udah bisa kerja lagi nih gitu. Cuman dari pihak RT RW itu kan dia minta swab antigen. Gue bilang ya udah Pak, nanti dicoba gitu kan, dibayarin sih sama RT-nya. Dan ternyata pas swab antigen gue masih positif gitu. Tapi kata dokter ini bukan patokan nih Mas kayak gini, soalnya banyak orang yang udah isoman masih positif tapi badannya udah segar, sebenarnya itu virusnya udah lemah. Ya udah gini aja deh, saya udah bisa masuk kerja nggak besok gitu. Akhirnya di ronsen lah tuh, gue di ronsen. Nah ketika di ronsen ternyata hasil ronsennya kurang bagus itu guys. Hasil ronsennya itu ada fleknya gitu ya, nama medisnya itu bronchopneumonia gitu ya. Jadi harus isoma lagi gitu. Setelah gue konsul ke dokter harus isoma lagi gitu. Waduh, akhirnya gue konsultasi ke ya tempat kerja gue, kebetulan kan di rumah sakit juga. Ya udah, akhirnya konsul ke bagian manajemen. Ya udah, dia di tes swab PCR gitu pakai Kemenkes. Ya udah, akhirnya tes swab PCR kan, dan ternyata hasil tes swab PCR gue masih positif dan CT value-nya 17. Walaupun CT value itu tidak bisa apa ya, menjamin kalau ini kondisi pasien ini udah benar-benar bebas virus atau tidaknya ya, secara keseluruhan lah gitu. Cuman itu udah rendah banget sih CT value 17 tuh. Jadi akhirnya gue dirujuk di rumah sakit gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Gue dirujuk di rumah sakit dan bisa lebih terpantau juga kan gitu. Jadi akhirnya gue dirujuk ke rumah sakit lagi gitu. Jadi udah izin 3 hari karena sakit, plus 14 hari isoma, total tuh 14, 15, 16, 17, plus dirawat sekarang. Jadi dirawatnya sih rencananya 5-10 hari ya. Jadi bisa total sebulan gua ya nggak beraktivitas karena virus ini. Jadi kalian mesti hati-hati guys. Pokoknya virus ini, waduh, gua katanya sih kena virus yang agak lebih ganas gitu. Katanya sih Delta dari India gitu ya. Ya walau alam ya. Ini jadi pelajaran, kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya. Semoga kedepannya gue bisa jaga badan gue lebih ketat lagi ya kan, menjaga nutrisi dan pola hidup ya, terutama pola istirahat ya. Gue kurang banget istirahat gue, sehari tidur gue 3 jam 2 jam, paling maksimal 5 jam gitu ya, karena gue juga selain kerja di luar juga banyak kerjaan juga gitu, dan ada beberapa project kecil gitu ya. Next time gue harus lebih jaga diri, jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, dan nutrisi. Itu aja sih ya, kronologinya kira-kira kayak begitu teman-teman. Semoga bermanfaat, bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jaga kesehatan, ini lagi musimnya pancaroba ya, plus covid juga, jadi ya tambah parah gitu. Oke, salam sehat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.